Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 mata kuliah Pasar Modal Syariah. Kali ini kami akan memaparkan materi tentang risiko investasi dan portofolio. Bismillah, saya Fauzi Rahman. Kali ini saya akan memaparkan pengertian dari portofolio. Teori portofolio menurut Husnan, portofolio berarti sekumpulan investasi. Tahap ini menyangkut identifikasi sekuritas mana yang akan dipilih dan berapa proporsi dana yang akan ditanamkan pada masing-masing sekuritas tersebut. Pemilihan banyak sekuritas dimaksudkan untuk mengurangi risiko yang ditanggung. Sedangkan menurut Habib, tahun 2008, portofolio merupakan kumpulan suatu aset yang jumlahnya lebih dari satu. Misalkan, seorang investor memiliki 5 atau 10 saham, maka investor tersebut bisa disebut sebagai pemegang suatu portofolio. Portofolio secara harfiah memiliki definisi sekumpulan surat-surat. Teori ini didasarkan pada kenyataan bahwa pemilik modal akan menginvestasikan uangnya ke dalam berbagai jenis surat berharga dengan tujuan untuk mengurangi risiko. Selanjutnya, bahwa teori portofolio menyatakan bahwa risiko dan pengembalian keduanya harus dipertimbangkan dengan asumsi yang tersedia dalam kerangka formal untuk mengukur keduanya dalam pembentukan portofolio. Teori portofolio adalah pendekatan investasi yang diprakarsai oleh Harry E. Markowitz sekitar tahun 1927, yaitu seorang ekonom lulusan Universitas Chicago. Teori portofolio yang berkaitan dengan estimasi investor terhadap ekspektasi risiko dan return yang diukur secara statistik untuk membuat portofolio investasinya. Kemudian, menurut Sunaria tahun 2004, tujuan dari pembentukan portofolio adalah yang pertama, pada risiko tertentu berusaha untuk mencapai keuntungan semaksimal mungkin, dan kedua, pada tingkat keuntungan tertentu maka berusaha untuk mencapai risiko yang minimal. Prinsip dari portofolio selain untuk menghindari dan meminimalkan risiko, juga untuk memaksimalkan hasil, sebab tidak semua jenis investasi keuntungan akan meningkat bila kita menambahkan modal. Istilahnya seperti ini. Jangan menggunakan seluruh uang Anda yang Anda miliki untuk membeli suatu jenis saham, tapi belilah berbagai saham untuk memaksimalkan hasil dan meminimalkan risiko. Selanjutnya, saya, Aulia Septiani, akan menjelaskan tentang risiko investasi. Risiko investasi adalah sebuah konsekuensi yang pasti ada dalam berinvestasi. Kita bahkan mungkin pernah mendengar istilah high risk, high return. Maksudnya, sebuah investasi yang memiliki tingkat pengembaliannya yang tinggi. Biasanya memiliki risiko yang tinggi, begitu juga sebaliknya. Biasanya ada 3 risiko yang paling ditakutkan orang ketika mereka akan melakukan investasi. Yang pertama, turunnya nilai investasi. Setiap investasi pasti ada risikonya. Perbedaannya hanya pada ukurannya. Ada produk investasi yang risikonya cukup besar, ada yang sedang, dan ada yang kecil. Jangan pernah mengharapkan akan terus-menerus untung. Yang disebut dengan kerugian sesekali memang harus dialami dalam berinvestasi. Karena dengan adanya kerugian itu adalah sebuah pengalaman yang membuat seseorang jadi lebih banyak belajar dalam berinvestasi. Yang kedua, sulitnya produk investasi itu untuk dijual. Resiko kedua yang paling ditakuti orang ketika berinvestasi adalah apakah produk investasi yang dibelinya itu mudah untuk dijual atau diuangkan kembali. Sebagian orang mungkin senang berinvestasi ke dalam emas karena emas dianggap mudah dijual kembali. Akan tetapi, ada juga orang yang berinvestasi ke dalam mata uang dolar dan dolar tersebut cepat-cepat dimasukkan ke bank karena bila dolar tersebut disimpan di dalam lemari, maka kondisi fisik dari uang kertas tersebut mungkin akan menurun. Dan itu kadang-kadang akan menyulitkan bila suatu saat dolar itu hendak dijual kembali. Dan yang ketiga, hasil investasi yang diberikan tidak sebesar kenaikan harga barang dan jasa.
Mungkin beberapa orang menginginkan produk investasi yang aman dan konservatif. Tetapi konsekuensinya adalah bahwa hasil investasi yang didapatkan mungkin saja tidak bisa menyamakan dengan kenaikan harga barang dan jasa. Jika itu terus dialami dari tahun ke tahun, maka akan mengakibatkan bangkrut. Cara mengurangi resiko investasi. Untuk mengurangi risiko, cara termudah adalah berinvestasi di berbagai sarana investasi. Cara ini disebut dengan membuat portofolio investasi. Tujuan dari cara ini adalah mengurangi kerugian investasi yang mungkin timbul dari suatu sarana investasi dengan menutup menggunakan keuntungan yang diperoleh dari sarana investasi yang lain. Misalnya, berinvestasi pada reksadana dan pada tabungan. Jika keduanya memberikan keuntungan, maka investor tidak akan menderita kerugian. Dengan adanya portofolio, maka diharapkan kerugian salah satu investasi dapat dikurangi oleh keuntungan dari investasi yang lain. Kalau dua-duanya rugi, berarti itu cobaan jika investor menggunakan investasi secara syariah dan mungkin peringatan tidak sesuai syariah. Sekian, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Materi selanjutnya mengenai diversifikasi investasi. Diversifikasi adalah proses pembentukan investasi portofolio melalui pemilihan kombinasi sejumlah aset sedemikian rupa sehingga risiko dapat diminimalkan. Dalam kata lain, diversifikasi aset adalah strategi dalam meracik portofolio dengan menempatkan berbagai sektor dan saham yang dapat memberikan imbal hasil yang berimbang. Dalam investasi ada istilah "don't put your eggs in one basket". Secara harfiah diartikan sebagai jangan meletakkan telur-telurmu dalam satu keranjang. Maksudnya adalah jika semua telur ditaruh dalam satu keranjang dan keranjang itu jatuh, maka telur-telur tersebut akan pecah semua. Begitu juga dengan investasi. Jangan mengalokasikan danamu hanya pada satu instrumen investasi saja. Hal itulah yang disebut diversifikasi investasi. Jadi, diversifikasi investasi adalah proses mengurangi risiko investasi dengan tidak fokus ke satu instrumen saja, tapi harus disebar ke beberapa investasi yang berbeda. Dengan investasi di berbagai instrumen, maka akan menghasilkan rata-rata keuntungan yang lebih tinggi. Selain itu, dapat meminimalkan risiko yang lebih rendah dibanding hanya fokus pada satu instrumen saja. Cara melakukan diversifikasi adalah menyusun isi portofolio dengan instrumen keuangan seperti saham, obligasi, dan lain-lain yang hasilnya disebut dengan portofolio. Yang selanjutnya mengenai contoh kasus. Jadi misalnya Anda memiliki 3 reksadana saham, yaitu A, B, dan C di perusahaan yang berbeda. Apakah itu termasuk diversifikasi investasi? Nah, jawabannya tidak. Karena walaupun Anda memiliki saham di perusahaan yang berbeda, tapi Anda hanya investasi di satu jenis instrumen saja, yaitu reksadana saham. Nah, umumnya reksadana saham itu berhubungan dengan IHSG atau Indeks Harga Saham Gabungan. Jadi, ketika IHSG turun, maka reksadana saham juga akan mengalami penurunan. Kalau seluruh investasi adalah reksadana saham, maka keseluruhannya akan mengalami penurunan. Oleh karena itu, diversifikasi investasi di sini adalah saat memiliki reksadana saham, maka sebaiknya juga menggelontorkan uang ke instrumen lain, seperti saham, obligasi, P2P lending, dan lainnya. Dengan begitu, jika reksadana saham anjlok, maka masih ada investasi lain yang akan menopang. Jadi, uang yang diinvestasikan tidak akan habis, tapi tetap mendapat keuntungan dari produk investasi lain. Sekian. Bismillahirrahmanirrahim. Saya Yesi Listiani akan menyampaikan materi tentang model diversifikasi portofolio. Model diversifikasi portofolio yang pertama yaitu model pendapatan tetap. Seperti namanya, diversifikasi portofolio model pendapatan tetap
diciptakan untuk para investor yang memiliki pendapatan tetap. Perolehan investasinya bisa didapatkan dari beragam sumber, mulai dari real estate, saham perusahaan blue chip, atau treasury notes. Kebanyakan orang yang bergelut diversifikasi model pendapatan tetap adalah mereka yang mempunyai uang pensiun dan bermasa depan aman. Para orang tua tunggal juga terbukti banyak mengambil model diversifikasi ini, karena tergantung aman dan prosesnya yang cukup mudah. Model diversifikasi portofolio selanjutnya yaitu model pertumbuhan. Taktik diversifikasi model pertumbuhan dipersembahkan untuk mereka yang baru memulai karir dan tertarik di bidang investasi. Hasilnya tidak akan berubah dalam jangka pendek, dan jumlahnya tergantung dengan gaji bulanan. Model ini sedang berkembang di Indonesia dan mulai digemari banyak masa mulai tahun 2018. Model ini cocok untuk para milenial yang baru saja mulai bekerja dan ingin menabung. Model diversifikasi portofolio selanjutnya yaitu model pelestarian modal. Model pelestarian modal baik diambil oleh orang dewasa yang sedang merencanakan masa biaya kuliah anak, persiapan menabung pembelian rumah, atau akuisisi bisnis. Menurut data ekonomi Indonesia, pasar uang dan obligasi mendominasi lebih dari 50% jenis diversifikasi portofolio model pelestarian modal. Model diversifikasi portofolio yang terakhir yaitu model seimbang. Diversifikasi portofolio seimbang merupakan gabungan dari model tetap dan pertumbuhan. Oleh karena alasan itu, taktiknya disebut dengan model balance. Model seimbang bisa menangani tabungan jangka panjang dan pendek, tergantung kemauan investor. Itulah mengapa modelnya merupakan primadona di kalangan investor baru. Keunggulan model seimbang lainnya adalah seimbangnya produk investasi yang dipegang investor sehingga risiko kerugiannya sangat kecil. Sekian presentasi dari kelompok 9. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.